Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Anggota kelompok kami yaitu saya Resti Aulia Lestari dengan NIM 012. Saya Elza Kamila Fajriyati dengan NIM 024. Saya Muhammad Fikri dengan NIM 036. Saya Laluda Manhuri dengan NIM 052. Dan saya Dinda Neswita Safarila Arini dengan NIM 074. Acara pertama adalah ekstraksi dan analisis senyawa volatil dari kulit jeruk purut atau citrus histrik dengan metode destilasi uap dan GCMS. Bagian pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini membahas permasalahan meningkatnya kasus demam berdarah denggi atau DBD yang tercatat sebanyak 511 kasus dari Januari hingga 17 Februari 2016 dengan 11 kematian. Penyakit ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti L sehingga pengendalian vektor sangat penting. Penggunaan insektisida sintesis dapat menimbulkan resistensi, pencemaran, dan residu berbahaya, sehingga larvasida alami seperti kulit jeruk purut atau citrus histrik dipilih sebagai alternatif yang ramah lingkungan. Kulit jeruk purut mengandung minyak atsiri, flavonoid, saponin, dan terpen yang efektif membunuh larva nyamuk. Praktikum ini bertujuan melatih mahasiswa untuk menganalisis senyawa volatil hasil ekstraksi kulit jeruk purut menggunakan gas kromatografi massa spektrometri atau GCMS sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pengendalian DBD yang berkelanjutan. Selanjutnya, metode. Proses praktikum ini diawali dengan persiapan sampel, yaitu buah jeruk purut. Sampel segar dipotong kecil-kecil pada bagian kulit untuk memudahkan proses selanjutnya. Kemudian ditimbang sebanyak 200 gram menggunakan timbangan analitik. Setelah itu, sampel yang telah dipersiapkan diekstraksi menggunakan metode destilasi uap. Metode ini bertujuan untuk memisahkan senyawa yang diinginkan. Dalam praktikum ini yaitu minyak atsiri. Hasil destilasi didapatkan berupa minyak atsiri dari kulit jeruk purut dengan berat akhir sebesar 1,06 gram. Pada tahap pengamatan, berikut adalah komponen-komponen dari alat destilasi uap yang memiliki fungsi yang berkorelasi satu sama lain. Dan kami mencatat bahwa saat proses destilasi uap berlangsung, kami menghasilkan destilat yang terakumulasi di penampungan khusus. Dengan penggunaan alat-alat seperti kondensor dan labu destilasi, kami memastikan bahwa proses ini berjalan dengan optimal tanpa adanya kehilangan komponen dari minyak atsiri yang volatil. Berdasarkan data yang kami peroleh, berat sampel yang digunakan adalah 250 gram, sementara minyak atsiri yang dihasilkan memiliki berat 1,06 gram. Dari hasil perhitungan, rendemen yang dihasilkan mencapai 0,424%. Angka ini menunjukkan bahwa metode destilasi uap yang kami gunakan mampu mengekstraksi minyak atsiri dengan efisiensi yang baik. Aktivitas ini sangat penting terutama untuk memastikan bahwa senyawa aktif seperti citronellal tetap terjaga tanpa mengalami degradasi. Kesimpulan acara 1 yaitu praktikum ekstraksi minyak atsiri dari kulit jeruk purut atau citrus histrik DC melalui proses destilasi uap berhasil menghasilkan 1,06 gram minyak dengan rendemen sebesar 0,424%. Metode ini terbukti mampu memisahkan senyawa aktif seperti citronellal tanpa merusak struktur kimianya. Minyak atsiri yang dihasilkan memiliki berbagai manfaat seperti larvasida alami, bahan aromaterapi, dan produk perawatan tubuh dengan nilai ekonomi yang tinggi. Praktikum ini juga mengungkapkan potensi kulit jeruk purut sebagai bahan baku bernilai tinggi dan mengoptimalkan pemanfaatan limbah organik. Acara selanjutnya yaitu acara 2 dengan judul ekstraksi dan analisis senyawa non-volatil dari buah mengkudu, Morinda citrifolia dengan metode sokletasi. Yang pertama untuk pendahuluan, hipertensi atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai penyakit darah tinggi merupakan kondisi meningkatnya tekanan darah akibat kontraksi pembuluh darah yang berlebihan. Berdasarkan data riset kesehatan tahun 2018, prevalensi hipertensi di Indonesia mencapai 34,1%, meningkat dibandingkan tahun 2013 yang hanya 25,8%. Hipertensi menempati peringkat ketiga sebagai penyebab kematian setelah stroke dan tuberkulosis. Penanganan hipertensi dapat dilakukan secara farmakologi, misalnya menggunakan obat-obatan antihipertensi, ataupun dengan non-farmakologi, salah satunya melalui konsumsi herbal alami. Buah mengkudu atau Morinda citrifolia adalah salah satu herbal yang berpotensi membantu dalam pencegahan dan terapi hipertensi. Praktikum ini
bertujuan untuk mengekstraksi dan menganalisis senyawa non-volatil dari buah mengkudu sebagai langkah awal pengembangan terapi herbal bagi penderita hipertensi. Selanjutnya metode. Tahap pertama adalah persiapan sampel. Buah mengkudu dibersihkan dari kotoran yang menempel dengan air yang mengalir. Selanjutnya dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dalam suhu kamar sampai benar-benar kering. Dan yang terakhir dihaluskan menggunakan blender hingga menjadi serbuk. Tahap kedua adalah proses ekstraksi atau sokletasi. Serbuk yang diperoleh ditimbang sebanyak 35,26 gram. Lalu dibungkus dengan kertas saring dan diikat dengan benang. Kemudian dimasukkan ke dalam selongsong pada alat soklet. Selanjutnya, ditambahkan pelarut etanol 96% sebanyak 500 ml ke dalam labu alas bundar. Sokletasi dilakukan pada suhu 70 derajat Celcius selama 3 jam sampai tetesan siklus tidak berwarna lagi. Ekstrak yang diperoleh disaring dan filtratnya diuapkan dengan rotary evaporator sehingga didapatkan ekstrak kental. Ekstrak kental kemudian ditimbang dan dicatat hasilnya. Untuk hasil pengamatan, kita bisa lihat di sini terdapat rangkaian alat yang digunakan pada praktikum ekstraksi dan analisis senyawa non-volatil dari buah mengkudu dengan metode sokletasi. Metode sokletasi dipilih karena prosesnya yang efisien dengan ekstraksi berulang menggunakan pelarut yang diperbarui otomatis serta suhu yang terkendali di bawah titik didih untuk melindungi senyawa bioaktif dan menghasilkan ekstrak yang lebih murni. Setiap alat memiliki fungsi spesifik yang saling mendukung untuk keberhasilan proses ekstraksi. Adapun selang air masuk dan keluar berfungsi untuk mengalirkan air dingin ke dalam kondensor untuk mendinginkan uap pelarut sehingga terjadi proses kondensasi. Selanjutnya, kondensor mengubah uap pelarut menjadi cairan kembali, memungkinkan pelarut digunakan berulang kali dalam siklus ekstraksi. Selanjutnya terdapat klem yang berfungsi untuk memastikan stabilitas alat selama proses berlangsung. Adapun pipa F berfungsi untuk menghubungkan labu alas bundar dengan badan soklet, memungkinkan aliran uap pelarut menuju kondensor dan cairan pelarut kembali ke tabung sampel. Selanjutnya ada labu alas bundar yang digunakan sebagai wadah pelarut selama proses pemanasan dengan heating mantle sebagai sumber panas untuk menguapkan pelarut. Selanjutnya terdapat sifon yang berfungsi untuk mengembalikan pelarut yang telah melarutkan senyawa ke labu alas bundar untuk menjaga siklus ekstraksi. Selanjutnya terdapat sampel yang merupakan bahan padat yang akan diekstraksi untuk mendapatkan ekstrak senyawa tertentu, sedangkan pelarut bertindak sebagai media untuk melarutkan senyawa tersebut. Di sini kami menggunakan etanol sebagai pelarutnya. Kombinasi dari alat-alat ini memastikan proses ekstraksi berjalan secara optimal dan efisien. Alat soklet bekerja dengan prinsip ekstraksi berulang menggunakan pelarut dalam sistem tertutup yang dirancang untuk efisiensi yang tinggi. Selanjutnya analisis data. Pada analisis data ini kita akan menghitung berapa persen rendemen yang kita dapatkan setelah melakukan proses ekstraksi buah mengkudu. Berdasarkan data yang tertera pada layar, kita bisa lihat bahwa berat awal sampel buah mengkudu adalah 35,36 gram, sementara berat botol UC kosong adalah 121,60 gram. Setelah dilakukan proses ekstraksi, berat botol yang telah berisi ekstrak menjadi 131,06 gram. Dengan demikian, berat ekstrak yang dihasilkan adalah selisih antara berat botol UC plus ekstrak yang dikurangi dengan berat botol UC kosong, yaitu 9,46 gram. Adapun persen rendemen dapat kita hitung menggunakan rumus seperti yang tertera pada layar, yaitu berat akhir ekstrak dibagi dengan berat awal sampel lalu dikalikan dengan 100. Dari perhitungan tersebut, kita dapat memperoleh persen rendemen sebesar 26,7%. Hal ini menunjukkan bahwa metode sokletasi menghasilkan ekstrak dengan efisiensi rendemen sekitar 26,7% yang mencerminkan jumlah senyawa non-volatil yang berhasil diekstraksi dari sampel buah mengkudu tersebut. Melalui penelitian ini, kami mendapatkan kesimpulan bahwa kami berhasil mengekstraksi senyawa non-volatil dari buah mengkudu dengan metode sokletasi. Menggunakan pelarut etanol 96% pada suhu 70 derajat selama 3 jam, kami memperoleh rendemen sebesar 26,7%. Angka ini menunjukkan efektivitas metode sokletasi dalam menghasilkan ekstrak murni yang kaya akan senyawa bioaktif seperti scopoletin, flavonoid, dan fenolit.
Praktikum acara 3 yaitu analisis kandungan logam besi pada bayam menggunakan alat spektrofotometri serapan atom atau AAS. Praktikum ini memiliki tujuan untuk melakukan destruksi dan menganalisis kadar logam besi pada bayam. Nah, limbah industri dan aktivitas manusia menjadi salah satu sumber utama pencemaran lingkungan, terutama pada tanah dan air. Limbah ini sering mengandung logam berat seperti besi atau Fe. Ketika bayam ditanam di tanah atau disiram dengan air yang tercemar, maka Fe dapat terakumulasi dalam jaringan bayam. Nah, kondisi ini menjadi perhatian yang serius karena dapat mempengaruhi kualitas tanaman dan keamanan pangan. Nah, kandungan Fe yang tinggi dalam bayam berpotensi membahayakan kesehatan manusia jika dikonsumsi, terutama jika melebihi batas aman. Dampak dari konsumsi bayam yang terkontaminasi oleh Fe ini adalah anemia, kerusakan hati, dan gangguan metabolisme mineral esensial Zn dan Cu. Masalah akumulasi logam berat seperti Fe ini bukan hanya tentang lokal, tetapi juga dalam global, terutama dalam negara berkembang dengan pengolahan limbah yang masih minim. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis kandungan Fe dalam bayam menggunakan metode AAS. Metode ini mampu memberikan hasil yang akurat mengenai kadar Fe dalam jaringan tanaman sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat pencemaran. Selanjutnya metode. Yang pertama, preparasi sampel. Pada tahapan preparasi sampel ini, sampel daun bayam yang akan digunakan dibersihkan dari kotoran yang ada, kemudian dipotong kecil-kecil dan ditimbang 0,1 gram. Setelah proses penimbangan, sampel daun bayam kemudian ditambahkan dengan 8 ml H2SO4 98% dan dipanaskan selama 15 menit sampai berubah menjadi bening. Tahapan yang kedua yaitu persiapan larutan contoh. Pada tahapan ini, sampel abu daun bayam ditambahkan dengan HCl di dalam gelas kimia, lalu diuapkan airnya hingga pekat kering di dalam penanas air. Setelah itu, residu keringnya ditambahkan dengan 5-10 ml HCl pekat dan 50 ml Aquades dan dipanaskan selama beberapa menit di dalam penanas air. Setelah proses pemanasan selesai, sampel kemudian disaring dengan kertas saring dan filtratnya ditampung di dalam labu ukur. Setelah itu dicuci endapan yang terbentuk dengan menggunakan Aquades dan dicampurkan dengan filtrat yang diperoleh tadi, dan yang terakhir ditambahkan dengan Aquades hingga tanda batas. Tahapan yang ketiga yaitu penentuan konsentrasi sampel dengan spektrofotometer serapan atom atau AAS. Tahapan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pembuatan kurva kalibrasi. Pada tahapan pembuatan kurva kalibrasi ini, larutan Fe2+ dibuat konsentrasinya menjadi 1, 2, 4, 6, dan 8 ppm, lalu diukur absorbansinya pada panjang gelombang 248,3 nanometer dan dibuat kurva kalibrasinya dengan menggunakan absorbansi sebagai sumbu Y dan konsentrasinya sebagai sumbu X. Selanjutnya yaitu penentuan konsentrasi. Pada tahapan penentuan konsentrasi ini, larutan contoh sampel bayam diukur absorbansinya pada panjang gelombang 248,3 nanometer. Selanjutnya ditentukan konsentrasinya dan dialirkan menggunakan grafik kalibrasi, dan yang terakhir dibandingkan hasilnya dengan absorbansi standar. Selanjutnya hasil pengamatan. Pada slide ini tertera beberapa gambar dari setiap proses. Proses pertama adalah pengabuan basah. Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan bahan organik dalam bayam sehingga hanya mineral yang tersisa, termasuk logam Fe yang akan dianalisis. Larutan yang diperoleh kemudian diproses lebih lanjut untuk menyiapkan larutan contoh. Proses ini melibatkan penambahan HCl dan Aquades, pemanasan untuk melarutkan residu, penyaringan, dan akhirnya penambahan Aquades hingga tanda batas. Hasil akhir adalah larutan yang homogen dan siap dianalisis menggunakan AAS. Penentuan konsentrasi dengan AAS. Tabel ini menunjukkan hasil pengukuran absorbansi dari larutan standar Fe2+ pada konsentrasi bertingkat, mulai dari 1 hingga 8 ppm. Absorbansi meningkat secara linear seiring dengan konsentrasi. Untuk sampel bayam, absorbansi diukur sebesar 0,017 pada panjang gelombang 248,3 nanometer. Data ini nantinya digunakan dalam kurva kalibrasi untuk menentukan konsentrasi Fe2+ dalam sampel. Selanjutnya, analisis data. Kurva kalibrasi dibuat menggunakan data absorbansi dari larutan standar Fe2+. Persamaan regresi linear yang diperoleh adalah Y sama dengan 0,0292X plus 0,0263 dengan nilai R kuadrat adalah
0,9862. Hubungan linear ini menunjukkan bahwa metode pengukuran memiliki akurasi yang baik. Persamaan ini kemudian digunakan untuk menghitung konsentrasi Fe2+ dalam larutan sampel. Penentuan konsentrasi larutan sampel. Untuk menghitung konsentrasi Fe2+ pada sampel bayam, nilai absorbansi 0,017 dimasukkan ke dalam persamaan regresi. Hasil perhitungan menunjukkan nilai konsentrasi sebesar minus 0,3185 ppm. Nilai negatif ini menunjukkan adanya potensi kesalahan, baik dalam pengolahan atau data pengukuran, yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Faktor-faktor seperti ketidakakuratan alat atau prosedur praktikum bisa menjadi penyebabnya. Selanjutnya, kesimpulan. Praktikum ini berhasil menunjukkan metode destruksi basa dan analisis menggunakan AAS untuk menentukan kandungan logam Fe dalam bayam. Hasil absorbansi larutan standar menunjukkan hubungan linear dengan konsentrasi, yang diwakili oleh persamaan regresi Y sama dengan 0,0292X ditambah 0,0263 dengan F kuadrat sama dengan 0,9862. Namun hasil perhitungan konsentrasi sampel menghasilkan nilai yang tidak sesuai, mengindikasikan adanya potensi kesalahan pada tahap pengukuran atau analisis data. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.